Oke, bismillah. Hari ini kita akan bahas tentang bilangan di dalam persiapan Cambridge ya. Rangkaian yang ketiga nih. Oke. Yaitu tentang rasio dan proporsi. Perbandingan dan proporsi. Mungkin ini udah pernah belajar pas SD ya. Kita review aja rasio dan proporsi. Jadi bedanya antara rasio sama proporsi itu adalah kalau rasio itu cuma melibatkan dua kuantitas aja, dua hal aja yang dibandingkan, itu namanya rasio. Nah, kalau proporsi dia udah melibatkan sama dengan. Jadi di sini bisa kelihatan ya. Rasio itu adalah cuma 12 banding 18 aja, 2/3 aja. Nah, kalau yang proporsi 12/18 sama dengan 2/3. Jadi udah ada sama dengannya, itu namanya proporsi, oke? Itu namanya proporsi. Kemudian dari segi definisi, untuk yang sering keluar sebenarnya simpel banget untuk rasio ini atau perbandingan ini ya, pelajaran SD sebenarnya, tapi nggak apa-apa kita review. Di sini soal yang 1, Amol dan Pria mengirimkan 645 parcel dengan pembagiannya itu 11/4. Oke, 11/4. Kemudian yang ditanyakan adalah hitunglah jumlah yang Amol kirimkan, parcel yang Amol kirimkan. Karena yang ditanyakan itu parcelnya Amol, berarti di sini kita bisa lihat perbandingan Amol adalah 11 ya, yang disebutkan duluan. Berarti Amol perbandingannya 11. 11 per. Sekarang yang diketahui kan 645 parcel. Kalau kita belum tahu nih bawahnya berapa. 645-nya ada di sini nih posisinya. Nah, yang perlu kita lihat di soal ini, 645 itu kan total. Total ya. Berarti pernya per berapa nih? 11 per berapa? 11 per? Perbandingan untuk keseluruhan berarti berapa? Kan kalau punya Amol 11. Punya Pria 4. Berarti kalau total, perbandingannya adalah 11 tambah 4 ya, dijumlahkan ya. Jadi 15 di sini. 11 plus 4 sama dengan 15. Jadinya kita punya perbandingannya adalah 11 per 15 dikali 645. Gitu ya. Berapa nih? 11 kali 645 dibagi 15. Atau 645-nya dulu dibagi 15. Hasilnya tuh 43 ya. 645 dibagi 15, 43. 43 kali 11. Perkalian 11 nih ya. Mungkin udah pada tahu yang kalau 43 dikali 11. 4-nya taruh depan, 3-nya taruh belakang, 4 tambah 3, 7. Jadi 473. Oke, nah gitu aja nih perbandingan. Supaya ada pembanding, kita lihat yang nomor 2. Nih. Untuk nomor 2 sama yang diketahui perbandingannya, ini tinggi N sama Ben. Jadi 7/9 perbandingan tingginya. Tapi yang diketahui tingginya si N, 1,4. Berarti perbandingannya adalah ketika ditanyakan tingginya Ben, kita lihat perbandingannya Ben. Perbandingannya Ben adalah 9 ya. Berarti 9 per, nah pernya berapa sekarang? Kalau tadi 15 nih yang atas. Kalau sekarang per berapa? Ayo. Per? 16. Per? Oke, kita lihat konteks soalnya ya. Sekarang yang kalau tadi yang diketahui 645 ini total. Sekarang yang diketahui adalah tingginya sih N. Berarti yang jadi per, yang jadi penyebut adalah perbandingannya N. N berapa perbandingannya? 7. Ya enggak? Ini kan punyanya N, ini punyanya Ben. Gitu. Jadi selalu kaitkan dengan apa yang diketahui. Bakal beda-beda tiap soal. Jadi karena di sini tingginya N, boleh kita tulis dulu sini 1,4. Nah, ini dengan yang bawah sini selalu nyambung gitu. Jadi di sini adalah 7 ya. Gitu. Jadi 9/7. Kelihatan bedanya sama yang atas? 9/7 kali 14 nanti tinggal dihitung. 1,4 bagi 7, 14 bagi 7 kan 2. Kalau 1,4 berarti 0,2. 0,2 kali 9, 1,8. Jadi inilah tingginya si Ben. Ben 1,8. Tinggi banget ya, 1,8. Oke, lanjut ya. Masih tentang perbandingan.
Jadi seorang petani punya 45 kuda dan 20 sapi. Yang ditanyakan di sini, kita diminta menuliskan rasio antara kuda berbanding dengan sapi dalam bentuk paling sederhana, simplest form-nya. Oke, berarti ini yang perlu diperhatikan urutannya ya. Ketika kuda duluan yang disebutkan, berarti posisinya di atas gitu. 45 ada di atas. Sapinya berapa? 20, berarti 45/20. Nah, karena dalam simplest form yang diminta, berarti kita sederhanakan. Jadi berapa nih kalau disederhanakan? Jadi berapa? 9/4 bukan, Miss? 9/4, betul. Karena sama-sama dibagi 5 ya. 45 bagi 5, 9. 20 bagi 5, 4. Jadi jawaban akhirnya di sini kita tuliskan 9/4. Gitu. Karena kuda banding sapi. Ketika ditanyakan sapi banding kuda, berarti tinggal dibalik aja ya. 4/9. Kayak gitu. Nah, poin yang kedua, katanya petani ini mau rasio kuda dan sapinya jadi 5/3. Kan awalnya nih 9/4 nih, tapi dia maunya jadi 5/3. Habis itu, tapi dia tetap mau menyimpan ya berarti ya, mempertahankan 45 kudanya dan beli beberapa sapi gitu. Yang ditanyakan, berapa banyak sapi yang harus dia beli supaya perbandingannya jadi 5/3. Nah, kalau ini salah satu caranya, jadi ada kuda, ada sapi. Kudanya adalah 5, maunya 5/3, kayak gini kan. Nah, kita dikasih tahu bahwa kudanya 45. Oke, kudanya 45. Berarti sapinya berapa? Kalau tadi dibagi, kita balik dari si 5 ke 45 itu dikali kan? 5 ke 45 dikali berapa? Dikali 9 ya? 5 mau ke 45 dikali berapa nih? Dikali 9. Oke, berarti kita perlakukan hal yang sama ke sapi. 3-nya kita kali 9 juga. Gitu, dapatlah 27. Dapat 27, tapi yang ditanyakan kan berapa tambahan yang harus dia beli. Di awal udah ada 20 sapi. Dia udah punya 20 sapi di sini. Berarti kalau jumlah yang diperlukan 27, jumlah akhirnya berarti 27 dikurang 20. Yang perlu dia beli cuma 7 ekor ya. Jadi di sini 7 jawabannya. Atau satu lagi, bisa pakai cara yang sebelumnya mirip-mirip yang tadi. Jadi ketika ditanyakan jumlah sapinya, perbandingan sapinya adalah 3. Berarti 3/45 ini apa? 45 kuda. Berarti perbandingan kuda 3/5 dikali jumlah kudanya 45 gitu. Nanti hasilnya sama 27. Jadi boleh pakai cara ini atau cara ini ya. Itu sama aja nanti hasilnya. 27, tapi ingat yang ditanyakan adalah berapa banyak tambahannya. Ini caranya boleh dipilih ya. Mau yang mana? Nah, materi selanjutnya ini tentang waktu. Nah, waktu ini berkaitan dengan kita diminta menuliskan atau menghitung waktu dalam 24 jam atau 12 jam. Ini juga akan ditanyakan. Terus kemudian membahas tentang membaca jam. Kemudian ada timetable juga gitu. Kita langsung masuk ke contoh aja supaya lebih jelas. Nah, di sini pertanyaannya adalah tentukan jumlah menit dari 17.58, ini kurang titik ya, sorry. 17.58 sampai 7.13 PM. Ada berapa menit dari 17.58 sampai 7.13 PM. Jadi supaya gampang, karena ini kan masih beda nih, 17.58 itu dia dalam waktu 24 jam ya, karena belasan kan. Sedangkan 7.13 PM-nya dia dalam waktu 12 jam. Berarti 7.13-nya kita ubah dulu aja jadi yang waktu 24 jam. PM berarti malam ya, 19.13 malam. Gitu kalau kita ubah dulu. Habis itu sekarang kita cari menit dari 17.58 sampai 19.13.
Salah satu caranya adalah dengan mengurangkan 1913 dengan 1758. Ini salah satu cara aja. Kalau udah punya cara sendiri, silakan. Ini kita kurang, tapi kita bisa lihat bahwa 13 dikurang 58 kan nggak bisa ya. 13 kurang 58 nggak bisa, berarti ini bisa kita pinjem dulu gitu ibaratnya kalau pengurangan. Tapi sekali minjem, kalau dalam jam itu ditambahnya 60. Karena 1 jam 60 menit gitu ya. Jadi 13 tambah 60, 73. Nah, yang depan si 19 ini udah dipinjem nih 1 jam. Berarti tinggal 18. Oke? 1873 dikurang 1758. Nah, ini baru nih bisa dikurangkan. 73 dikurang 58. 13 kurang 8, 5. 6 dikurang 5, 1. 15. Terus ini 18 kurang 17, 1. 1 jam 15 menit. 1 jam, ini yang depan, 15 menit. Karena yang ditanyakan dalam menit aja semuanya, berarti mau nggak mau yang satunya kita ganti jadi jam. Jadi menit, sorry. 1 jam 15 menit. 1 jam 15 menit. 1 jam adalah 60 menit. Berarti 60 menit ditambah 15 menit. Hasilnya adalah 75 menit ya. Gitu. Lanjut. Coba ya kita lanjut. Nah, masih sama tipenya. Sebuah bus meninggalkan kota Gstaad pada 10.15 dan sampai di Geneva ya. Geneva 12.30. Yang ditanyakan sekarang, nah ini juga perlu diperhatikan ya, kalau tadi dalam menit, kalau sekarang dalam jam dan menit. Gitu. Jadi bakal beda-beda nih tiap soal. Yang ditanyakan berapa lama dalam jam dan menit bus tersebut melakukan perjalanan. Oke, berangkat 10.15, nyampe jam 12.30. Jam akhirnya 12.30 dikurang 10.15. Gitu, jadi di sini 15, 2 jam 15 menit. Karena yang ditanyakan jam sama menit aja, berarti udah. Kalau ditanyakan menit, berarti yang ininya diubah gitu, jadi menit. Gitu ya. Oke, lanjut ke nomor 3. Eduardo pergi ke teater dan dia meninggalkan rumahnya pada 25 minutes to 6 in the evening. Oke, yang pertama tuliskan waktu tersebut menggunakan format 24 jam. Nah, kalau misalkan dia dalam kalimat gini, memang kan gampangnya kita translate ke bahasa Indonesianya dulu ya. To itu kan kalau dalam bahasa Inggris artinya kurang ya. Dan kalau di bahasa Inggris pasti yang disebutkan menitnya dulu. Jadi 6 ini posisinya sebagai jam. Jam 6 kurang 25 menit gitu. Jam 6 kurang 25 menit berarti jam 5 kan? Jam 5 kalau dalam format 24 jam adalah 17. Kurang 25 berarti kalau full kan 60 menit, dikurang 25 gitu sih gampangnya ya. 10 dikurang 5, 5. Ini habis dipinjem jadi 5 dikurang 2, 3. Jadi betul 17, 35. Oke. Lanjut. Nah, di sini ada timetable, jadi masih konteksnya sama si Eduardo tadi. Dia berangkat jam 17.35. Kemudian dia berangkat ke teater dengan bis. Terus di bis itu kan suka ada timetable-nya ya. Dia nyampe di sini jam berapa apa nyebutnya ya. Bus stop yang di sini jam berapa gitu kan. Ini ada timetable-nya. Kemudian katanya Eduardo nih memerlukan waktu 16 menit untuk berjalan ke railway station dari rumahnya. Oke, konteksnya masih sama, dia berangkat 17.35. Terus ke railway butuh 16 menit. Kemudian yang ditanyakan pertama adalah temukan
jam dia sampai ke railway. Oke, jadi dia berangkat 17.35. Kemudian waktu yang dia perlukan untuk sampai ke railway, ke sini ya berarti ya, ke tabel yang kedua adalah 16 menit. Berarti 17.35 tambah 16 berapa? 17.35 tambah 16 menit. 17.51 ya? Ya, 17.51. Jadi dia sampai jam 17.51. Oke, masih berlanjut nih soalnya. Kemudian dia mengambil bus selanjutnya ke teater. Yang ditanyakan, temukan waktu dia sampai ke teater. Oke, ini udah mulai agak analisis ya. Jadi dia nyampe ke railway 17.51 nih. Oke, kita lihat yang tabel railway. Kita fokus ke sini. Jadi karena dia dari bus stop yang ini, railway station, kalau dia sampainya 17.51, sorry yang ini, berarti dia kan paling mungkin naik yang 18.20 kan? Next busnya 18.20, nggak mungkin yang 17.47 karena udah kelewat. Berarti dia ambil yang 18.20. Oke, kemudian tapi itu bukan yang ditanyakan. Yang ditanyakan tuh waktunya dia sampai ke teater. Jadi kalau dia naik yang 18.20, otomatis dia sampai teater yang 18.40. Gitu ya. Jadi kan baca timetable-nya, ini satu bis nih, satu bis. Terus ini satu bis gitu. Jadi antara ini dan ini tuh bis yang berbeda. Ya. Kemudian berarti kalau dia dapat yang 18.20, otomatis sampai dia teater jam 18.40. Kalau dia yang ditanyakan bus station berarti 18.48 kayak gitu ya. Jadi intinya ini satu bis nih. Ini satu bis. Jadi jawabannya adalah 18.40. Oke. Berdasarkan tabel tadi. Lanjut poin ketiga, masih sama nih konteksnya. Kemudian bis yang berangkat jam 18.50 dari Belmont Road, mengambil waktu yang paling sedikit ke bus station. Jadi nanti ada bis yang 18.50 dari Belmont Road. Berarti kita lihat di sini. Belmont Road ada di sini. 18.50 ada di sini. Jadi bis yang sedang kita bicarakan yang ujung ini nih. Katanya dia mengambil waktu yang paling sedikit ke bus station. Yang ditanyakan, hitunglah berapa menit lebih cepat perjalanan ini dengan perjalanan 17.40 bus. Maksudnya bus yang berangkat itu 17.40 gitu ya. Jadi kita bandingkan. Kita lihat yang 17.40. 17.40 berarti yang depan sini. Antara yang 17.40 dan 18.50 mau kita bandingkan. Karena yang disebutkan adalah bus station, nih. Berarti kita bandingkan waktu dari 17.40 sampai 18.16 dan 18.50 sampai 19.22. Kita mulai yang ini ibaratnya kita ambil bis A, ini bis D ya, biar kelihatan. Kita bis A dulu. Bis A. Bis A tuh yang kita ambil yang 17.40. Dia berangkat 17.40. Nyampe bus stationnya itu jam 18.16. Berarti kita kurangkan kayak tadi. 18.16 dikurang 17.40. Nah, sama seperti tadi ya. 16 dikurang 40. Nggak bisa, berarti pinjem dulu. Jadinya 16 kita tambahkan 60. 16 tambah 60, 76 ya. 76, kemudian 18-nya berkurang jadi 17. Gitu. Yang bawah masih sama, 17.40. Nah, jadi di sini bisa kita lihat 6 kurang 06, 7 dikurang 43. Jadi yang depan kan habis ya, cuma 36 menit aja. Yang bis A. Sekarang yang bis B, yang berangkat 17.40
1850 yang ini ya. Itu dia nyampe ke bus stationnya, lihat ke tabel lagi 1922. 1922 berarti kita akan mengurangkan 1922 dengan 1850. Oke. 1922 dikurang 1850. Sama kayak tadi ya, masih belum bisa kita kurangkan. 22 kurang 50. Berarti kita pinjem dulu. 22-nya tambah 60 jadi 22 tambah 60, 82 ya? 82. Nah, yang depannya berkurang 1, 18. Ini 1850 yang bawah masih sama, kita kurang. 2 dikurang 0, 2. 8 dikurang 5, 3. Jadi 18-nya 0. Nah, dari sini kelihatan kan, setelah kita bandingkan, ternyata bis yang 1850 cuma perlu 32 menit. Dari ujung ke ujung ibaratnya. Sedangkan bus yang berangkat 17.40 perlu waktu 36 menit. Yang ditanyakan, berapa banyak lebih cepat? Berapa banyak lebih cepat? Berapa? Yang ditanyakan tuh lebih cepat berapa menit sih gitu dari bis B sama bis A. Bis D tadi ini ya. Berapa berarti? Berapa menit lebih cepat si bis 1850 ini? 4 menit ya. 4 minutes quicker than the other. 4 minutes. 4 minutes. Gitu. Jadi karena memang yang paling diminta jawabannya itu adalah akhirnya aja 4 menit. Jadi kita nulis-nulis kayak gini tuh nggak terlalu kelihatan ya. Di sininya 4 menit jawaban akhirnya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Ini satu konteks yang sama. Oh, masih ada satu lagi, Ding. Jadi, soal Cambridge itu kan ada 2 paper. Salah satu papernya itu selalu kayak gini nih, dia satu konteks, di satu cerita ibaratnya ya. Tapi bisa macam-macam yang ditanyain gitu. Ada yang tipenya kayak gitu. Lanjut ya, satu lagi. Masih berhubungan dengan soal yang tadi. Katanya, jarak antara Belmont Road dengan bus station adalah 8,5 km. Oke, ini biar kelihatan. Yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata dari bis yang meninggalkan Belmont Road pada 17.40, nih ya. Terus yang diminta kita menuliskannya dalam kilometer per jam. Correct to 1 decimal place. Sebenarnya ini bakal masuk ke submateri kecepatan rata-rata, average speed, kecepatan rata-rata. Katanya jaraknya 8,5. Nah, kita tahu ya bahwa kecepatan rata-rata itu adalah jarak dibagi waktu. Distance dibagi sama waktu. Distance per time. Nah, distance-nya ada diketahui 8,5 dari soal 8,5 ini. Kemudian waktunya, karena yang diminta bis yang 17.40, berarti bis yang tadi kita cari. Ini masih nyambung kan ya? 17.40 berarti yang ini. Waktunya 36 menit dia nih. 36 menit. Tapi karena yang dimintanya dalam jam, nih per hour, berarti kita ubah dulu jadi jam. 36 menit kalau mau dijadikan jam berarti dibagi 60 ya. 36 dibagi 60 jam. Kalau disederhanakan, sama-sama dibagi 6. Bagi berapa ya? Bagi 12 ya, biar langsung sederhana. 36 dibagi 12 itu 3, 60 bagi 12 itu 5, jadi 3/5 jam. Maka 8,5 dibagi dengan 3/5. Oke, sama dengan 8,5 dikali 3/5 dibalik ya, jadi 5/3. Gitu. Nah, tinggal dihitung 8,5 dikali 5/3.
Hasilnya adalah 14,17 ya, 14,1667 gitu. Seterusnya 66666. Habis itu karena yang diminta adalah correct to one decimal place. Oke nih materi hari Rabu ya. 14,16666 kalau kita jadikan correct to one decimal place jadinya berapa? Ayo, masih ingat pelajaran hari Rabu yang waktu apa? Membulatkan ya, pembulatan itu. Silakan tulis di komen. Berapa 14,16666. Oke, correct one decimal place berarti satu angka di belakang koma ya. Yang jadi batas itu adalah satu angka di belakang koma. Betul. Ya, betul Iva nih. 14,2. Ini jadi batas nih. Satu ini jadi batas. Satunya jadi batas, berarti 14 yang depannya masih ada. Nah, satu jadi batas tergantung yang belakang. Belakangnya 6. Oke, berarti kalau belakangnya 6, bertambah 1 ya. Si satunya ini, 1 tambah 1, 2. Nah, yang belakang 0, 0, 0 semua. Atau bisa kita tuliskan 14,2. Nah, ini baru masuk average speed sebenarnya. Udah dibahas duluan tadi ya, nggak apa-apa. Jadi kecepatan rata-rata itu kalau dulu waktu SD ada segitiganya gitu kan ya. Ketika ditanyakan kecepatan, berarti itu adalah jarak dibagi waktu. Ketika yang ditanyakan adalah jarak yang atas, berarti kecepatan kali waktu. Ya. Ketika yang ditanyakan adalah waktu, berarti jarak dibagi kecepatan. Segitiga ini kalau dulu ada juga yang ngapalinnya JKW gitu ya. J-nya di atas, di sini K, di sini W, ada juga yang gitu. Ini nggak apa-apa digunakan lagi ya. Diingat-ingat lagi tentang kecepatan. Nah, selanjutnya ada velocity time graphs. Jadi kadang-kadang ditanyakan jarak dari suatu perjalanan gitu, tapi yang diketahui justru gambar gini, gambar grafiknya. Nah, asal mulanya itu dari rumus tadi bahwa jarak kan adalah kecepatan kali waktu ya. Nah, itu bisa dicari selain pengalian tadi, yang cara lainnya adalah dengan menghitung luas di bawah daerah grafiknya. Maksudnya adalah luas grafik. Gampangnya sih luas grafik. Jadi ketika diketahui grafiknya berbentuk trapesium kayak gini, berarti kita tinggal mencari luas trapesium. Gitu. Jadi nanti bakal beda-beda gambarnya ya. Mungkin ada yang persegi panjang biasa, berarti ya udah luas persegi panjang. Intinya jarak bisa dicari, kalau udah diketahui gambar bisa dicari dengan luas grafiknya aja langsung. Gitu ya. Ada lagi istilah akselerasi atau percepatan. Percepatan atau perlambatan. Itu bisa dicari dengan gradien dari garisnya, kemiringan dari garisnya. Oke, supaya lebih jelas nanti kita bahas di contoh ya. Sekarang, nah, ini sebenarnya mirip sama yang tadi, yang bis, tapi nggak apa-apa kita bahas aja. Jadi jaraknya adalah distance, jarak 54 km, dia berangkat dari 10.55 dan sampai 12.38. Yang ditanyakan, kecepatan rata-ratanya dalam kilometer per jam. Oke, berarti speed-nya average speed-nya itu kan sama dengan, ini sambil kalian nyoba juga nggak apa-apa ya, silakan gitu. Jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya udah ada nih 54. Nah, waktunya yang PR ya. 10.55, 12.38. Ayo, 1 menit ya coba. Nanti komen yang udah dapat berapa jam. Berarti karena di sininya hour nih. Kita jadiin jam ya. 10.55 sampai 12.38. Coba terapkan yang tadi tuh. Tapi kita nyarinya dalam jam. 10.55 sampai
12.38. Akan ya, coba dicari waktunya. (12.38) dikurang 10.55 gini ya. Nah, 38 sama 55 nggak bisa dikurang, berarti diubah dulu biar lebih gampang. Ayo, masih ditunggu. 38 tambah 60, 98. Dia udah dapet, langsung tulis ya di kolom chat. Oke? Ini udah ada clue-nya. 12.38 jadi 11.98 ya berubahnya ya. 38 tambah 60. Yang depannya berkurang 1. Jadi 11.98. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, kita lihat 8 kurang 5, 3, 9 kurang 5, 4, 11 kurang 10, 1. 1 jam 43 menit, betul ya? 1 jam 43 menit, betul Fatia. Tapi yang diminta di sini kan dalam jam, ya, per hour. Jadi ini nih yang perlu kita ingat, bahwa yang depan udah jam nih, ini udah jam. 43 ini belum, dia masih menit. Berarti yang menit kita ubah dulu jadi jam. 1 jam yang depan biarin aja gini. Menit kalau mau jadi jam kan jadi per gini ya. Bagi 60 maksudnya, jadi per. 143 per 60. Nah, supaya gampang untuk dihitung di sini, 143 per 60-nya kita jadikan dulu pecahan biasa. Berapa nih kalau dijadikan pecahan biasa? Berapa? 143 per 60 dijadikan pecahan biasa. Ayo, ayo. 103 per 60, betul ya. Jadi 103 per 60 jam. Nah, ini baru kita masukkan sini nih. Kalau udah pecahan dia lebih gampang. Jadi sama seperti tadi, 54 kita jadikan perkalian aja, tapi 103 per 60-nya balik jadi 60 per 103. Gitu, tinggal dihitung. 54 kali 60 dibagi 100 per 3. 100 per 3, 103, sorry. Jawabannya adalah 31,456 km per jam. Karena ini nggak diminta berapa desimal gitu ya, nggak ditentukan, di soalnya nggak disebutin, jadi paling enggak kita ada 3 angka di belakang koma, biasanya gitu. Ya, 31,456. Oke, ada yang mau ditanyakan? Paling di sininya ya, di waktunya nih, ketika punya jam, diubah dulu menitnya jadi jam. Oke. Lanjut ke nomor 2, contoh yang kedua. Di sini ada masih tentang kecepatan rata-rata, tapi yang ditanyakan adalah jarak, distance-nya yang ditanyakan. Katanya kecepatannya itu 50 km per jam, kemudian berangkat jam 7 sampai jam 11.15. Berarti ketika kecepatannya adalah v, ya v-nya itu adalah 50 km per jam, waktunya berapa nih? Kalau dia berangkat jam 7, nyampe jam 11.15. Ini berapa? Berapa? 11. Kalau ini bisa cepet ya, nggak usah minjem-minjem dia. 11.15 dikurang 0,7. Kurang ini 15, masih bisa. 11 dikurang 7, 4 ya. 4 jam 15 menit. Berarti karena yang diminta dalam jam di sini
satuannya itu per hour, berarti 15 tuh 4/15 per 60 kayak tadi. Tapi karena di sini 15 per 60-nya bisa kita sederhanakan duluan, kalau yang tadi kan nggak bisa yang 43 itu. Jadi 15 per 60-nya sama-sama kita bagi 15, jadinya 1/4. Ini boleh, jadi yang depan nggak ngaruh gitu. Baru kita jadikan biasa, 4/14 jadi berapa tuh? Sama dengan, ayo. Biar nggak satu arah nih, 17/4. Oke, 17/4 ya. 4 kali 4, 16, tambah 1, 17. 17/4 jam. Nah, yang ditanyakan adalah distance atau jarak. Jarak tadi rumusnya apa? Apakah dikali apa dibagi kalau jarak? Kali ya. Jarak itu kecepatan dikali waktu. Kecepatannya adalah 50, waktunya tadi 17/4. Nah, 50 dikali 17/4. Sama dengan 212,5 kilometer. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Oke, lanjut ya. Nah, ini nih. Ketika yang ditanyakan adalah, kalau di sini akselerasi. Jadi untuk nomor 3, diketahui gambar grafiknya, grafik kecepatan dan waktu. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah pertama, akselerasinya dulu, percepatannya dulu selama 15 detik. 15 detik berarti kan di sini nih, 15. Ini 0 sampai 15, ini 50. Ini kan waktu, detiknya gitu. Jadi kita mencari percepatannya dari sini ke sini. Tadi percepatan itu, akselerasi ini akan sama dengan gradien. Akan sama dengan kemiringan atau gradien. Nah, rumus gradien itu kan adalah delta Y per delta X. Ini gampangnya, atau kalau diuraikan, Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Mungkin pernah belajar ini pas persamaan garis ya dulu. Jadi ini rumus gradien. Intinya kita ambil 2 titik dulu nih, yang paling gampang dari garis ini nih. Dari 0 sampai 15, kita ambil 2 titik. Kan kalau kita ambil titik di tengah-tengah sini, kita nggak tahu ini berapa kan? Jadi ambil yang paling gampang. Yang paling gampang tuh ujung dengan ujung. Jadi ini titik pertama, ini titik kedua gitu. Itu paling gampang kan ya? Jadi ini ibaratnya X1, Y1, ini X2, Y2. Di sini X-nya adalah 0. Atau di sini boleh 0,0 dulu kita tulis. Kalau yang ini, titik yang atas, 15, Y-nya adalah 25. Oke, dari sini ya. 15,25. Jadi, gradiennya, Y2-nya kan ini 25. Ini X2, ini Y2. 25 dikurang Y1-nya 0, X2-nya 15, X1-nya 0. Jadi 25 per 15. Berapa nih? Kalau disederhanakan? 25 per 15. Atau kalau didesimalkan langsung juga boleh. Sama dengan 1,6666 ya. Berarti lebih enak di pecahan aja deh. 25 per 15 sama-sama dibagi 5. 5 per 3. Dijadikan campuran. 1, 2 per 3. Gini ya. 1, 2 per 3 meter per second kuadrat. Atau sekitar 1,6667 meter per second kuadrat. Itu akselerasinya. Jadi, Miss ulangin. Cara mencari akselerasi itu, kita pilih 2 titik. Mana yang jadi X1, mana yang jadi X2 gitu. Ya, kemudian masukkan ke rumus gradien. Ini rumus gradiennya. Delta Y per delta X. Atau Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1.
waktu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tentang akselerasi? Tidak ada. Lanjut poin B, yang ditanyakan adalah distance. Nah, distance ya, kalau tadi akselerasi, kalau distance, akselerasi itu tadi adalah gradien, kalau distance adalah luas. Oke, areanya. Berarti karena di sini bentuknya adalah trapesium, kelihatan ya trapesium, berarti kita menggunakan rumus trapesium. Jadi distance-nya sama dengan luas trapesium. Luas trapesium rumusnya sama dengan, ada yang menuliskannya setengah A tambah B kali T. Ada juga yang A tambah B kali T bagi 2, kayak gini juga ada. Ada juga yang menuliskannya, kalau Miss lebih enaknya A plus B bagi 2 kali T gitu. Jadi kalian kalau udah hafal yang bentuknya beda, ini sama aja kok. 1, 2, 3 ini sama aja. Ya, jadi terserah mau pakai yang mana bentuknya. Intinya sama aja. Nah, A itu supaya gampang ingetnya tuh A bagian atas gitu ya, yang sejajar. A sama B itu yang penting sejajar. Ini A-nya, berarti panjang A berapa? A-nya berapa nih? B-nya berapa? Ini B-nya yang bawah. A-nya adalah 35, betul. Karena kita mulai dari 15 ya, sampai 50. 15 ke 50. 35 berarti 35 tambah B-nya. B-nya berapa? B-nya dari ujung sini sampai ujung sini. Berarti 50 ya. 35 tambah 50 bagi 2 dikali tingginya berapa tinggi? Tingginya berarti yang ini kan? Nah, ini berarti berapa? 25 ya. Jadi tingginya ngelihat ke sumbu Y 25. Gitu. Habis itu tinggal kita hitung 35 tambah 50 itu sini ya. 85 per 2 dikali 25. Nah, tinggal dihitung. 85 bagi 2 kali 85 bagi 2 kali 25 ya. 1062,5. Ya, 1062,5 kilometer. Inilah waktu jarak yang diperlukan kendaraan ini dalam jarak yang ditempuh kendaraan ini dalam 50 detik. 1062,5 kilometer.